Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghidupkan majlis haul untuk mengingati jasa perjuangan seorang guru yang mana mudah-mudahan kita ingat jasa-jasa guru, ilmu yang kita ambil daripada beliau akan jadi barakah. Maka setengah daripada untuk menanam barakah ilmu kita ni, yang penting sekali kita mesti menghormati guru. Dan guru ni dia tidak akan mati daripada ingatan kita. Jadi walaupun guru sudah habis tugas dia di dunia, akan tetapi jasanya tetap dikenal sebagai seorang guru yang mendidik manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi setengah daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah mesti mengenang akan jasa khususnya guru. Kalau kita tak pandai kenal jasa manusia, apatah kita nak kenal jasa Allah Subhanahu wa taala. Karena jasa Allah Subhanahu wa taala payah kita nak lihat, payah kita nak tengok. Nah, payah. Kecuali orang yang ada ilmu basirah boleh tengok dengan mata hatinya. Maka mata hati tidak boleh kita belajar kecuali kena ada guru sebagai mursyid kita. Guru untuk membimbing kita supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal jasa guru, berarti kita kenal jasa Allah. Nah, kita kenal jasa Rasulullah. Yang kita buat pada awal tadi, yaitu untuk kita mengingati Nabi SAW sebagai wasilah menyampaikan ilmu kita kepada kita diri. Karena daripada Allah kepada Rasul, daripada Rasul kepada al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama adalah yang mengirim saka Nabi. Dan Nabi kata dia tidak tinggal saka harta duit binti dinar wala dirham, tak ada dirham, tak ada dinar, tak ada, kecuali dia pusakakan ilmu kepada al-ulama. Maka dengan ilmu ni guru boleh mendidik kita, boleh bimbing kita. Nah, jadi manusia yang baik. Karena dengan ini bukan kita perlu hanya manusia yang bijak. Banyak manusia bijak, banyak manusia yang intelek, cerdas, yang pikirnya IQ dan EQ-nya tinggi, tetapi tidak baik. Karena Islam ni amat menghargai manusia yang baik. Oleh karena itu Nabi SAW apabila dia bersabda, Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Jadi untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak dan akhlak. Apabila akhlaknya baik, nah insyaallah manusia akan jadi tinggi. Nah, tapi untuk mendidik manusia menjadi baik, dia kena pakai proses master. Dia ada tertib dia ada marahil dia ada marhalah dia. Nah, karena manusia ada didik tapi tidak baik. Nah, maka lebih baik dia kena perlu didikan rohani, didikan syariat, didikan rohani, kena ada selaku mursyid yang untuk bimbing manusia supaya jadi baik. Dan dalam masalah ini Imam Syafi'i rahimahullah taala sebut marahil ilmi, dia kata tak silap dia tak ada
arwah min marahil. Ada 4 marhalah, ada 4 kelas. Nah, kalau kita ngaji sekarang ni ada ibtidai, ada mutawasid, ada sanawi, dirasah, ain dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i sebut kata marahil ilmi ada 4. Yang pertama, marhalah yang pertama apabila kita mengaji, idza ta'allama al-ilm, apabila kita mengaji, dia akan berasa kata a'lamun nas. Dia kata dia ni lebih hebat pada manusia. Oh, kau ni jahil belak. Oh ni. Nah, jahil mungkin. Aku baru tahu ni. Ya saya hebat. Nah, mula-mula ni marahin. Ni mana kita berhati dengan kelas 1. Imam Syafi'i dia kata ini marahil ilm. Kalau kita bahasa kata kita hebat daripada orang, kita lebih hebat daripada manusia lain, itu untuk kelas 1. Nah, itu bahasa kelas tinggi kita bahasa ada. Kelas 1 lah marahil ilm. Yang kedua, apabila naik sekolah, ngaji pun yang naik sekolah pula. Berbagai marhalah ustaz. Nah, marhalah yang kedua, maka manusia apabila ngaji idza ta'allama. Nah, apabila dia mengaji, summa tala ila marahil asalnya, naik pada kelas yang kedua, dia akan berasa kata, banyak lagi kita tak tahu. Sikit baru kita ngaji, banyak baru kita tak tahu. Mula kita ngaji musalli itu, dia kuliah aja musalli kena mata. Nah, hebat. Buat ngaji musalli, banyak lagi kita akan musalli muhammil lagi, ada syaragawi lagi aja, banyak lagi. Banyak lagi yang kita tak. Nah, ya'lam. Nah, kata kalau dia tak tahu, bikatir banyak lagi. Masalah yang kedua. Nah, lepas tu apabila naik ngaji pula, naik pada masalah yang ketiga. Nah, Imam Syafi'i sebut kata orang ni akan berasa kata, kita ni jahil dengan tahu ni, tak ada tu, nampak jahil banyak. Jadi balik ke. Nah, ilmu dengan kejahilan kita ni, nah, berasa kata hak jahil, kalau kita tak tahu tu banyak pada hak tahu lagi, tak ada nak tunggu. Ni duduklah hidup. Duduklah hidup. Yang kelas keempat ni, nah, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala la yaqut. Nono paling nono tiga ni, subhanahu ta'ala. Kalau seolah Allah kata laut ni, la sahila lil bahr, tidak ada patah. Ilmu luas. Nah, kecuali Allah Taala beri kepada Nabi al-Anbiya wal Mursalin. Ini ilmu al-Anbiya wal Mursalin. Luas. Tapi kita tak ketuklah mana, kita tetap satu kan dua tahun. Nah, betul apabila kita tahu kata marahil ilmi, kita tetaplah mana, kita tak patut kita takabur. Nah, tak patut kita takabur karena kita tahu sedikit. Ataupun kita tak patut kita kata kita lebih hebat daripada orang lain. Karena waktu kelas 1, budak kelas 1 anak kecil, kalau kita kepala kelas 1 kita tak pasal apa. Betul dia gini, seolah-olah jadi ahlul ilmi, ia jadi masalah. Mau kita dari ini, kadang-kadang kita sendiri pun kita tak tahu kata kita ini adalah untuk marahkan orang. Padahal itu kalau tidak ada dalil untuk menyatukan umat, sehingga kita ada buat persatuan untuk tawakan umat. Sebagaimana yang anak kepada bapak sebut kata, itu tujuan bapak mula-mula untuk kembali kepada bumi asal. Kita dah ini tak boleh duduk sore. Nah, tak boleh duduk sore. Kena tawakan umat, kena menyatukan umat. Karena masing-masing hidup dan cara masing-masing kita tidak akan kuat. Karena sebenarnya ini dunia dia hari ini, nah hebat. Sebenarnya dunia ini hebat. Ada Nabi SAW. Nah, akhir dunia, saya di zaman akhir dunia ini manusia akan mengerumuni untuk nolak pakai Islam. Nah, pakai Islam. Bahkan umum berlaku. Tidak banyaklah tapi pakai umum pakai Islam. Apalagi kalau kita dipecah-pecah. Boleh mau pakai kita. Boleh mau pakai kita. Waktu dari ini kita coba menyatukan umat.
Dengan kita buat begini, sebalik kita ada beberapa marahil daripada pelajar. Ada orang belajar tu lebih tahun 10 tahun dah. Ada orang belajar tu lebih 5 tahun dah. Nah, ada orang belajar daripada pondok-pondok sana, hidup pondok sana kita panggil lagi juga. Dan ada orang daripada pondok jiran kita panggil. Bukan kita panggil hanya pondok saja. Tetapi ini kita nak tahu ada umat di antara pelajar mengingati jasa guru. Nah, karena guru sebagai mursyid, guru sebagai orang yang pimpin, kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, apabila tidak ada guru seolah kita tidak ada lampu penyuluh. Nah, kita kan gabung masing-masing, tengok back masing-masing. Kalau ni back juga, back kuat, nah boleh gini kan. Kalau ni back tak ada kuat mana, ngakak. Tapi kita nak pergi sekali lawan. Kalau back ada pergi sekali. Nah, apa insya-Allah dengan kita mengadakan majlis. Nah, haul mengingati Nabi, mengingati apa ni guru, tujuan yang asal iaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita mesti bertanggung jawab apa akan disoal oleh Allah Ta'ala tentang jiran kita, tentang adik-adik kita. Adakah dia boleh semaya tidak lagi, apa dia boleh beriman kepada Allah tidak lagi, karena kita umatan wahidah. Nah, jangan sampai jadi umatan mutafarriqah, jadi umat yang cucai. Nah, apabila hancur, susah kita nak lekas. Nah, maka jaga umat kita insya-Allah dengan kita mengadakan majlis-majlis untuk mengingati jasa, kita ada motivasi untuk belajar sedikit sebanyak sebagai rupa nasihat al-Fatihah. Nah, kalau kita buat rupa ceramah ni, dia kuat lah ceramah. Nah, kalau dah sedia ni, banyak pelajar tu dengan masa sedia, kalau rupa dia dah jabe rebel. Banyak dah klik atau kat kita maksud untuk motivasi. Nah, ada kecil paling ini. Nah, yang penting kalau ada manfaat kita boleh memperbaiki diri. Mau kecil support. Nah, Nabi dia yakin. Oleh kecil kan dengan support. Apa Nabi dia kata, laisa al-arabiyyin ma'a jami'in afdal. Tengok dia kata laisa bi aswad wa abyad afdal. Tidak ada kelebihan. Orang Arab, bukan Arab. Bukan yang boleh kecil Arab yang hebat. Orang kecil Arab tak payah belana. Orang putih. Nah, sama yang belana kecil benar-benar ngako. Nah, tapi kalau orang hitam beriman kepada Allah, afdal. Maka Nabi kata laisa al-arabiyyin wa ajamiyyin. Ada riwayat kata laisa al-abyad, laisa al-aswad wa abyad afdal illa bin taqwa. Nah, at-taqwa di mana kata at-taqwa hahuna bukan sini. At-taqwa hahuna. At-taqwa di hati. Dan bukan di mulut. Mulut biar-biar dekat tahu. Nah, tapi at-taqwa di hati. Jadi insya-Allah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Moga-moga walaupun sikit kita dengar tetapi manfaat lebih baik daripada banyak kita dengar tetapi tidak ada manfaat. InsyaAllah moga-moga niat kita ikhlas kerana Allah SWT dan majlis barakah ini kita akan dapat manfaat dunia kita dan juga akhirat. Aku boleh hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.